mudah-mudahan besok Presiden di dalam pidato nota keuangan beliau, di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan guru. Sudah mulai mengkaji-kaji belum sih Bang, apakah nanti akan dipakai kemana nih anggaran setelah nanti kembali gitu dari Komisi 10? Apakah akan dirapatkan juga setelah masih sidang dimulai? Ya, jadi dengan adanya putusan MK itu tentu kami di Komisi 10 pertama menyambut baik. Yang kedua tentu harus mulai kita pikirkan distribusi anggaran MBG yang kembali ini. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Yang kedua, sarana prasarana. Kami sangat menghargai, sangat mengapresiasi pemerintah hari ini melakukan revitalisasi satuan pendidikan. Nah, ini tidak hanya sampai tahun 2026, 2027 juga kami usulkan, bahkan sampai 2029. Nah, kemudian yang ketiga, digitalisasi pendidikan. Itu juga menjadi hal yang sangat krusial, yang sangat penting dalam rangka perbaikan mutu dari siswa-siswi kita. Nah, kami dorong arahnya ke sana, termasuk peningkatan gaji dan kesejahteraan dosen. Nah, ini juga penting. Nah, sehingga harapan kami, anggaran yang tidak lagi digunakan untuk MBG itu menuntaskan infrastruktur dasar pendidikan. Berikutnya, selain itu, ide Pak Presiden kemarin melalui Mensesnek terkait dengan buku mata pelajaran yang akan dirubah, kami di Komisi 10 prinsipnya setuju, nggak ada masalah, dengan catatan. Kan? Satu, buku yang akan dirubah ini tidak hanya tampilan fisik, materi, isi, kontennya juga tentu harus dirubah, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan, kemudian dilakukan uji publik, ya kan? Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu. Kemudian berikutnya tentu harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini tidak menjadi ladang bisnis baru. Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri. Nah, ini harapan kami. Ya tentu ini moga-moga bisa sampai kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung. Dan harapan kami juga, besok pada saat diumumkan melalui nota keuangan, kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi juga akan diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Bang, tapi dari Komisi 10 sendiri sudah ada perhitungan belum sih berapa sih anggaran yang akan kembali setelah nantinya MBG dikeluarkan dari pos pendidikan gitu Bang? Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560.000 lebih guru se-Indonesia ini. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir. Termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar lain, gaji dan tunjangan guru ini. Gaji dan tunjangan guru ini juga harus diperhatikan. Dan ini mudah-mudahan besok Presiden di dalam pidato nota keuangan beliau, di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan guru. Besarannya berapa? Ya tentu kita akan diskusi menyesuaikan dengan fiskal negara kita ini. Itu, tapi ya. sudah ada soundingnya ya Bang, buat besok itu bakal disampaikan juga kenaikan guru dan... Kami belum tahu hari ini, tetapi harapan kami di Komisi 10 itu juga akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Mungkin ya, karena setelah TNI, Polri, Ya, jadi ASN, saya berharap pengabdian tanpa ikhlas dari guru, pengabdian yang ikhlas dari guru-guru kita ini juga benar-benar bisa dihargai oleh pemerintah. Kami sangat setuju tukin TNI dinaikkan, kami sangat setuju gaji hakim dinaikkan, tetapi kami akan lebih setuju lagi kalau gaji guru juga ikut naik. Gitu. Ya. Komentar sedikit Bang soal yang kapal Yasmin kebakar Bang.
Kan sekarang baru bulan berarti Ya, Iya bang. ya sebagai warga Nusa Tenggara Barat yang memang masyarakatnya kemarin ikut menjadi korban, tentu kami meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi total karena ini kejadian yang kedua di bulan ini. Kemarin terjadi di sebelah utara perairan Madura, sekarang di Selat Lombok. Nah, walaupun korbannya cuma satu yang meninggal, tetapi lagi-lagi jangan melihat angkanya. Perbaikan total harus dilakukan. Kemudian syarat-syarat kapal yang menyeberang, syarat-syarat muatan kapal yang ikut menyeberang itu juga harus betul-betul dicek lebih lebih teliti lagi agar tidak terjadi. Karena informasi yang saya dapat itu sumber apinya dari salah satu muatan kapal yaitu mobil box di situ yang mengakibatkan kebakaran. Nah, tentu ini menjadi evaluasi semua Kemenhub, kemudian ASDP dan seluruh operator kapal yang beroperasi, tolong dicek kembali kelayakan kapal sebelum berlayar, termasuk penumpangnya. Dan tentu kami sangat prihatin terhadap kejadian ini, tapi alhamdulillah penanganan yang cepat yang dilakukan oleh teman-teman di Basarnas, kemudian teman-teman di pemerintah daerah yang di Kabupaten Lombok Barat, polisi dan seluruh aparat yang tergabung untuk melakukan evakuasi, alhamdulillah kami sangat apresiasi. Nah, ini kan kapal-kapal pariwisata di Labuan Bajo kan juga sering kali tenggelam atau bermasalah gitu. Ini apa sanksinya kurang ketat atau pengawasannya? Ya tentu pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi. Operator-operator dicek, kemudian kapal-kapal yang ada dicek lagi apakah memang layak untuk berlayar atau tidak, dan jangan memaksakan. Kalau misalnya sudah tidak layak ya sudah, ya perlu perbaikan dan sebagainya ya tolong jangan hanya mencari keuntungan saja. Kemudian cuaca kita yang selalu berubah-ubah juga tentu harus menjadi perhatian. Hari ini kita nggak tahu di Selat Bali gelombang berapa meter, ternyata di Selat Lombok tidak setinggi itu. Nah itu kan juga harus koordinasi lintas lembaga ini diperlukan. Kementerian Perhubungan, BMKG, nah itu juga perlu untuk disinkronisasikan. Lalu izin sedikit lagi balik lagi ke soal guru. Bang, kemarin ini kan Kemendagri mengatakan bahwa soal guru-guru yang non ASN itu ini ada dua opsi, katanya akan diangkat menjadi ASN pusat atau ASN daerah. Nah ini kalau dengan Komisi 10 sendiri pembahasannya udah sejauh apa nih Bang? Jadi pembahasan kami di Komisi 10 terkait 3 klaster guru ini. Jadi ada P3K paruh waktu, penuh waktu, dan PNS. Sementara di Undang-Undang 20 tahun 2023 itu tidak dikenal istilah paruh waktu. Yang ada adalah PNS dan P3K. Nah, paruh waktu ini bagi yang 35 tahun ke atas itu diangkat menjadi penuh waktu. 35 tahun ke bawah itu diusulkan melalui rekrutmen CPNS yang akan dibuka tahun ini. Khusus CPNS guru akan dibuka tahun ini. Tentu, apakah mutlak diangkat langsung menjadi penuh waktu, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini sedang digodok terus oleh Direktur Jenderal GTK, dan kami di Komisi 10 juga terus mengawal, terus mengkoordinasikan agar ini bisa tuntas. Jadi tidak ada klaster lagi, adanya hanya PNS dan P3K. Rekrutmen juga ada, rekrutmen CPNS. Kuotanya berapa, itu sedang dihitung. Tapi yang jelas kekurangan kita 560.000 guru, tapi karena keadaan fiskal kita, maka paling tidak 50% dari itu akan dibuka formasinya tahun ini. Bang, itu kan ada juga salah satu opsinya adalah menarik pengangkatannya itu dilakukan oleh pusat karena kondisi fiskal daerah. Jadi ya, memang di Kemendikbud anggarannya mungkinnya enggak Bang untuk misalkan opsi itu diterapkan Bang? Ya memang pengangkatan dari pusat menggunakan APBN, dan setelah kami hitung paling tidak maksimal 50% dari kebutuhan guru itu yang akan dibuka formasi tahun ini. Kan kebutuhannya 560.000 sekian. 50%-nya sekitar 200 ribuan, nah, seluruh Indonesia. Berarti pasti formasinya Insya Allah sudah bisa dipastikan tahun ini. Ya. Kalau Oke. sekolah kemarin udah keluar juga.